Anda harus mau mendengarkan mereka semua. Kata Rasulullah, kalau ada anak kucing jatuh ke dalam parit, kamu jangan terus pidato, ya anak kucing, naiklah engkau kemari, udkhulu fi. Jangan gitu, kamu harus turun ke parit itu. Kamu harus mau kotor kakimu demi menolong anak kucing itu naik. Terus kamu mandiin dia dan kamu kasih makan dia, kan begitu. Nah, PKS selama ini agak priayi, kurang mau terjun ke parit-parit. Nah, saya kan hidupnya di parit, kan gitu. Tapi mulai hari ini saya lihat mereka siap menolong siapapun, berkotor-kotor kayak apapun demi kemaslahatan dan kemesraan semua umat manusia. Sekarang saya jadi ingat muhadharah. Karena saya dulu diusir gara-gara jadi ketua muhadharah. Dari Gontor, muhadharah itu klub pidato yang wajib bagi seluruh Singgor. Oh, kibar juga ya, wajib. Jadi kita di Gontor, ini nostalgia sama beliau ya. Di Gontor itu kita belajar orasi, belajar ekspresi itu 3 kali seminggu. Kalau hari Kamis siang bahasa Arab, kalau malam Jumat bahasa Indonesia, kalau malam Senin bahasa Inggris. Jadi beliau expert di 3 bahasa itu. Saya tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab karena saya ketua muhadharah, sehingga saya berhak tidak memilih diri saya sendiri. Nah, itu makanya jangan jadi ketua. Saya jadi rugi. Maka kalau saya pentas sama Kiai Kanjeng di Eropa, saya akan bilang sama mereka, saya minta maaf pada saudara-saudara, saya dulu studinya di pesantren Islam sehingga saya lebih bisa berbahasa Arab daripada bahasa Inggris. So I would like to apologize to you all because my main language is Arabic, so I cannot say in any Arabic to you. Maka saya kemudian berpidato dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau saya ke Arab, saya balik, ya Kiram, saya mohon maaf, saya dulu sekolahnya lebih banyak bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Pokoknya kita hapusilah di mana-mana. Asal hasilnya kemesraan dan yang halal, insya Allah tidak apa-apa. Ini saya sekarang mewakili orang Jogja karena saya orang Jogja dan saya tidak ngerti pertimbangannya kenapa Mukernas ini di Jogja. Itu pasti tidak ada hubungannya sama rame-rame mengenai bisnis pasir besi internasional yang membuat keistimewaan DIY diurik-urik gitu. Kita nggak akan ngomong, tapi pokoknya I welcome you all PKS friends di Yogyakarta. Nah, saya senang karena baligo-baligonya itu pakai pakaian Jawa. Itu satu pernyataan yang sangat jelas kepada tidak hanya Indonesia, kepada seluruh dunia bahwa PKS bukan seperti yang kamu sangka. Kan gitu. Sayang malam hari ini Pak Hidayat Nur Wahid sebagai orang Prambanan tidak pakai belangkon. Tapi serapopo, tapi saya senang, bener senang melihat, tidak tahu tuh nyewa di mana itu dia. Foto itu nyewa di mana. Pokoknya saya senang dan tolong dipelajari. Sekali-sekali pakailah belangkon Solo, tapi juga kapan-kapan pakailah belangkon Jogja, kapan pakailah juga belangkon Solo, karena ada beda yang sangat substansial. Kalau Solo tidak ada, Solo langsung seperti kalau Jogja ada gininya. Jadi Jogja memiliki strategi behind. Jadi kalau orang Jogja ngomong iya, masih ada bendol di belakang kepalanya, kan gitu kira-kira. Nah, ini juga mohon disadari. Nah, untuk itu teman Kiai Kanjeng akan mengucapkan selamat datang sebagai orang Jogja. Dan Anda orang Jogja itu ditakdirkan Allah lahir di Jogja dengan kebudayaan Jogja, dengan bahasa Jogja, dengan tipe-tipe estetika Jogja, dengan kurang ajar model Jogja, dengan slang-slang model Jogja. Dan kalau PKS masuk ke sini, ada baiknya mendengarkan yang asli Jogja seperti itu. Kan gitu kan? Kan asiknya hidup ini karena slang Jogja lain sama slang Madura, lain sama Betawi, lain sama Jawa Timur. Dan Jogja ini puncaknya nanti namanya kesenian Mataram. Jadi dagelan Mataram lain sama Sri Mulat yang merupakan puncak dari kesenian ludruk yang lahir di Jombang. Oke. Ini ada medley dari nomor-nomor supaya Anda gini loh, orang Jogja di kampung itu. Nah, setelah itu nanti saya mohon beliau-beliau untuk maju ke depan. Selamat datang dulu kepada teman-teman. Saya sendiri tidak bisa mengucapkannya karena saya orang alim, jadi saya agak kurang. Yang agak kurang ajar saya tidak mau karena saya seniornya Hidayat Nur Wahid di Gontor.
Saya jangan disuruh mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak sempurna. Anak Jogja yang abang-abangan. Sekali lagi tepuk tangan, kita dengarkan tausiah dari beliau, Ustaz Hidayat Wahid. Tafadhol. Saya sendiri pun ewet badhe matur sabibar aturipun ingkang tansah kita hormati, kita dongaaken mugi Gusti menawa panjang yuswa, panjang rezeki, panjang rekmo. Saya itu panci boten gampil ya matur wonten ing Ngayogyakarta Hadiningrat sabibar pangandikanipun ingkang kita hormati Kiai Haji Al Ustad Kiai Kanjeng inggih menika mau siap-siapkan karena baru dilatih jadi Ustad jadi belajar sampun ya itu dados Ustad menika panci Mas Kiai Haji MH Ainun Najib Ustad amargi piyambakipun sanes Ustad. Namun awit menika wahono kangge munajat mila kula kedawuh matur sepindah nyuwun pangapunten dumateng asmanipun Mas MH Ainun Najib ugi sedaya piyaga wonten Ngayogyakarta. Kula wonten ing dalu menika mawi peci mboten mawi blangkon. Amargi judulipun bagi munajat. Nek judulipun munajat mbok menawi mari. Tapi bawahnya nenepi ngaten nggih utawi ruwatan ngaten mangke kula badhe mawi blangkon. Mangke mbok menawi Mas MH Ainun Najib kagungan kersa ngruwat menawa kemawon. Mungkin kita berdua mbok menawi dalam menika kula badhe mawi blangkon menawi pun undang. Ini biasanya badhe undang Mas menawi. Ya inilah bagian daripada keakraban gaya Jogja ini. Karena kita semuanya di sini adalah bukan hanya Yogyakarta, karena rekan-rekan kami yang datang dari beragam daerah di seluruh Indonesia, bahkan sebagiannya saya yakin juga dari perwakilan-perwakilan dari luar negeri juga datang. Dan alhamdulillah Mas MH PKS itu tidak hanya sekedar di Indonesia saja, bahkan kalau beliau masih belum merubah kaulnya, beliau dulu punya kaul kodim. Kaul kodimnya adalah beliau sampaikan ke saya, sanadnya masih nyambung Pak Ustadz MH Ainun Najib. Beliau pernah menyampaikan bahwa ketika tahun 99 menjelang pemilu tahun 99 beliau mungkin juga dalam konteks Kiai Kanjeng diundang ke Jepang. Kemudian bertemulah dengan komunitas Indonesia di Jepang. Kemudian beliau ditanya, yang dipilih apa Mas? Kata beliau, di sananya masih mutasil. Beliau menyampaikan pada waktu itu satu-satunya partai yang berhak dipilih tahun 99 itu